Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi, amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi Ramadan Masjid Darussalam pimpinan cabang Muhammadiyah Kutoarjo rahimakumullah. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lafazkan, kita ikrarkan dengan membaca kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita agungkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga beliau, sahabatnya, umat Islam yang senantiasa ittiba mengikuti beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari akhir, amin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Mari kita lanjutkan rutinitas kebiasaan kita setiap pagi Ramadan. Alhamdulillah masih diberikan nikmat istiqomah sehingga Bapak Ibu belum ada yang bolong kajian Ahad, kajian paginya. Sudah ada yang bolong, Bu? 10 hari belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalau ada yang 28 hari atau 27 hari tanpa absen, harus dapat hadiah lebih dari panitia. Amin. Saya mau mengatakan umroh tapi kok takut. Nanti ditagih. Yang jelas nikmat istiqomah itu nanti bisa menambah pundi-pundi, bisa menambah pahala kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat sehingga hidup kita lebih baik, lebih berkah Bapak Ibu, dari ilmu, dari kajian yang kita ikuti, yang kita dengarkan. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengarkan tidak membawa kebaikan, tidak membawa keberkahan dalam hidup kita. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ini seperti yang saya rasakan, saya alami ketika tarawih kedua. Malam tarawih atau tarawih kedua, saya tugas ngimami di Lapas Anak Kutoarjo, di penjara anak. Sholat tarawih selesai 11 rakaat, kemudian kultum. Saya sampaikan, adik-adik, ya, puasa itu mendidik, melatih kita menjadi orang yang baik, yang takwa. Orang yang takwa itu mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk, adik-adik. Kultum selesai, ya, anak-anak kembali ke sel masing-masing, ke penjara, ke kamar. Saya mau pulang, ternyata sandal saya hilang. Saestu Pak Tri. Saya mau turun, mau pulang ya dari musola itu, musola di dalam lapas, loh sandalku kok hilang Pak Jino, nggak ada. Terus saya bilang, saya matur ke sipirnya, ke penjaga yang piket, Pak pangapunten sandal kula icale.
Napa nggih Pak Ustaz, sekedap kula padoske teng sel. Warnanya apa Pak Ustaz? Biru. Mereknya Indomaret. Padahal sandal jepit Bu. Sandal jepit ya memang baru 2 hari. Jadi masih kelihatan fresh warnanya Pak Bu. Dicari sekitar 2 menit, kemudian Pak sipirnya memberikan ngasih sandal ke saya. Pak, apa ini sandalnya? Oh nggih, leres. Alhamdulillah ketemu. Berarti ya salah satu dari penghuni lapas itu mengamalkan apa yang saya sampaikan, ambil yang buruk, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, berangkat dari sel ke musola itu nyeker, pulang-pulang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Padahal baru saja selesai ceramah ya. Baru saja selesai kultum. Tapi mungkin tadi ngantuk Pak, atau tidak fokus atau khusyuk. Namanya juga anak-anak. Dan ternyata memang kasus yang paling banyak menyebabkan mereka masuk sel itu adalah kasus maling. Jadi sebenarnya ya wajar kalau sandal saya hilang. Karena memang kasusnya pencurian semuanya Pak, kasusnya maling semuanya, jadi wajar lah di tempatnya. Ya itu sedikit cerita Bapak Ibu, ya memang ya, ilmu bisa bermanfaat kalau kita mengamalkan, ya. Kalau kita mendapatkan ilmu kemudian kita praktekkan, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau belum dipraktekkan, belum diamalkan, ya maka baru sebatas ilmu teori, ya belum bermanfaat. Oke, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita tholabul ilmi, kita belajar lagi. Ini ada judul baru yang sudah lama saya tulis. Ini judulnya saya tulis, saya ketik itu akhir tahun 2024 ketika rame itu. Bulan Desember 2024 rame, ada seorang pendakwah inisialnya GM. Bapak Ibu sampun perso sedaya nggih, BM GM staf khusus ya, staf khusus Presiden RI bidang kerukunan beragama. Nah, beliau atau yang bersangkutan ya mengatakan di depan umum, di depan orang banyak, mengatakan perkataan yang tidak baik. Kemudian rame, viral di mana-mana, banyak yang menghujat, banyak yang mencela, dan juga ada yang membela. Kemudian yang bersangkutan GM membuat klarifikasi ya atau penjelasan. Nah, di dalam penjelasan atau klarifikasi itu yang bersangkutan berdalih hanya bercanda, hanya guyonan. Nah, dari situ saya mulai ada pikiran, apakah layak bercanda, guyonan, kemudian ada unsur menghina, melecehkan seseorang, atau orang lain, dan di depan orang banyak, ya, di depan orang banyak. Nah, oleh karena itu kita belajar bersama Bapak Ibu, dan ternyata kita sudah yakin, sudah mantap, Al-Quran dan hadis itu sudah sangat sempurna sekali. Syariat kita, syariat Islam sangat sempurna sekali. Masalah atau urusan bercanda, guyonan sudah ada tata caranya, sudah ada peraturannya, sudah ada syariatnya. Itulah kesempurnaan syariat kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini salah satu guyonannya anak-anak kita atau cucu-cucu Bapak Ibu.
Tapi kondisi atau keadaan seperti di gambar ini sekarang sudah tidak ada, nggih. Angon wedhus, angon kebu, sambil mainan layangan, guyonan, apalagi Bu? Nyolong, nyolong apa Pak? Jenengan Pak Riyen Pak? Oh mboten. Nyolong pelem, nggih. Wah, karo guyonan rasanya asyik sekali itu Bapak Ibu. Saya masih menangi ya. Sekarang cucu-cucu kita ya, anak-anak saya, kita sudah beda zaman itu. Sekarang guyonannya tidak seperti di dalam gambar ya. Nah, sekarang pegang apa Bu? HP. Nah, jadi yang dipegang HP bukan arit karena sekalian ngarit Pak nggih, bukan arit, bukan dadung ya, karena sekalian angon nggih, bukan suling dan sebagainya. Ini asik sekali, langka ya. Kalaupun masih ada ya mungkin di desa-desa yang masih asri nggih, daerah mana Pituruh naik, Bruno naik ya dan sebagainya. Dan anak kecil itu kalau bercanda tidak seperti kita yang sudah dewasa Bapak Ibu nggih. Anak kecil itu kalau bercanda, guyonan, terus nesu, paling jarak semenit, 2 menit, setengah jam langsung apa? Langsung akur nggih, langsung guyonan lagi, langsung bermain lagi. Lah kalau kita pripun? Diguyoni tapi kita salah paham, nggih toh? Salah paham ya mungkin karena sedang ada masalah, sedang stres atau belum apalah. Kemudian kebacut nesu, ya 1 hari 2 hari belum sembuh, nggih. Nah, itulah perbedaan apa namanya anak-anak kita dan kita sendiri Bapak Ibu, nggih. Jadi ya harus pintar-pintarnya kita, nggih, membaca keadaan, ya, ngerti perasaan diri sendiri dan orang lain. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah, kita ini manusia ya, makhluk sosial yang memang membutuhkan guyonan, kita butuh tertawa ya. Tujuannya salah satunya adalah untuk mencairkan suasana yang kaku, nggih. Kita bukan robot Bapak Ibu ya, kita bukan mesin. Kita juga butuh tertawa, butuh tersenyum. Kanjeng Nabi itu juga tertawa, tersenyum. Nanti bagaimana tertawanya Rasul, tersenyumnya Rasul, ada, ditunggu saja. Kalau memang kita ingin meniru tertawanya Rasul, nanti saya sampaikan hadisnya bagaimana. Jadi kita bukan robot, bukan mesin, butuh candaan, butuh guyonan. Okay? Pengajian 1 jam kaku atau tegang semuanya, ya kurang baik ya, kurang baik. Pengajian 1 jam guyonan terus, ya juga kurang baik, bahkan tidak baik. Nah, yang baik, yang seimbang itu ada campuran, ada kombinasi ya antara yang serius dengan yang santai. Ya sama seperti kita saat nonton film di sebuah televisi itu loh Bapak Ibu ya. Kalau dari awal sampai akhir drama terus, tidak ada iklannya, kaku ya, bosen, terlalu tegang. Jadi diberi jeda, diberi iklan. Sama seperti bercanda. Bercanda itu boleh, guyonan itu boleh, tertawa itu boleh Bapak Ibu, tapi memang harus tahu, harus paham kapan, di mana, dalam keadaan apa, dan tidak selama tidak menyalahi ya syariat Islam, boleh. Bahkan kalau bisa kita bercandanya itu, guyonannya itu yang bisa mendatangkan pahala. Wah, ini cocok Bapak-bapak. Kira-kira apa Bapak Ibu guyonan yang bisa membawa dapat pahala? Bercandanya suami kepada istrinya atau istri-istrinya? Istrinya saja. Oke. Kalau Nabi Muhammad istri-istrinya. Oke, betul. Langsung diprotes sama ibu-ibu.
Jadi bapak kalau bercanda kepada istrinya itu boleh. Nanti sore silakan bapak praktek, Bu, buatkan teh, tapi nggak usah pakai gula. Loh mas atau pak, engkau pahit sepet, tidak apa-apa. Nanti saat buka lihat wajah ibu terasa manis tehnya. Wah, langsung disiram teh. Wes tuwa rasane aneh. Koyo cah nom wae. Oh alah. Justru perlu itu Bapak Ibu ya. Meskipun sudah 60 tahun Bapak Ibu sudah pensiun tidak apa-apa. Mumpung masih ketemu di dunia. Nanti engko salah satu maaf mendahului engko goleki. Nah, kangen repot. Nah, mumpung ketemu silahkan, nggih. Itu boleh. Boleh ya seorang suami bercanda ya kepada istrinya ya untuk menumbuhkan cinta ya, sakinah, mawaddah warahmah. Boleh. Tapi tentunya semua ada batasnya. Ada 8 akhlak adab ketika bercanda Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak boleh ada unsur Allah, Nabi dan syariat Islam. Okay? Jadi tidak boleh bercanda menggunakan atribut atau hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Haram. Kalau memang terpaksa, kalau memang ada orang yang bercanda menggunakan atribut hal-hal syariat Islam, maka disebut dengan istihza, pelecehan. Pelecehan terhadap syariat agama. Okay? Dalam bercanda maupun tidak bercanda ini tidak boleh ya. Sudah banyak kasusnya dulu Pak Basuki Cahayapurnama Ahok itu juga termasuk pelecehan, tapi maaf waktu itu bukan dalam keadaan bercanda ya. Nah, ini yang pertama ya adalah tidak boleh bercanda menggunakan syariat Islam. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 65 sampai dengan ayat 66. At-Taubah 65 dan 66 ini menceritakan tentang perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir yang diikuti Kanjeng Nabi. Terjadi pada tahun 9 Hijriah pas bulan Ramadan. Nah, jarak dari Madinah ke Tabuk itu Bapak Ibu jauh sekali, 500-an kilo. Bayangkan, 500-an kilo. Ada yang menyebutkan 600 kilo ya, sampai 700 kilo. Itu kalau 500 kilo saja, kalau kita ukur dari Jakarta bisa sampai mana itu Pak? Kalau ke timur Pak? Ya, Kutoarjo. 300-an, betul Pak Amin ya, mungkin sampai Surabaya gitu, okay? Atau sampai mana lah ya, sampai Solo, sampai kalau lewat tengah ya sampai Ngawi, sampai mana Madiun atau mana lah, okay? Jauh sekali, 500 kiloan ya. Jadi dari Madinah ke utara ya, kalau di peta itu naik ke utara ya, mendekati Teluk itu ya, arah Teluk ke utara. Ramadan kita tahu sendiri musim panas Bapak Ibu ya, kemudian jaraknya jauh dan jarak tempuhnya itu Pak dengan transportasi kuda onta itu 20 hari. Bayangkan 20 hari ya, Ramadan lagi Bapak Ibu. Nah, karena keadaan tersebut jauh, musim panas, ya, maka orang-orang munafik mengatakan apa? Alah, nggak mungkin Nabi dan sahabatnya akan sampai Tabuk, jauh, panas, nggak mungkin. Kalaupun sudah sampai Tabuk, nanti kalah, lemes, capek dan sebagainya. Alah, kalah. Nah, orang-orang munafik mengatakan seperti itu. Ternyata Rasul mendengar, kemudian orang-orang munafik itu dapat ancaman, dapat peringatan sehingga takut. Nah, karena mereka orang-orang munafik takut, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mohon maaf Nabi dan sahabat-sahabatnya, tadi itu saya cuma guyonan. Nah, gitu loh Pak Bu.
Tadi saya mengatakan halah paling kalah, jauh, panas dan sebagainya. Maaf, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita guyonan. Okay. Kemudian Allah melanjutkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Oh, ternyata kalian ya orang-orang munafik tastahzi'un, ya, melecehkan atau apa namanya? Melecehkan, meragukan, merendahkan Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka minta maaf, tapi Allah tidak memaafkan mereka. La ta'tadiru, ya. Jadi tidak ada maaf, ya. Tidak ada maaf untuk orang-orang munafik yang menjadikan Allah, Rasulnya sebagai bahan istihza, sebagai bahan apa? Guyonan, candaan. Okay? Jadi tidak boleh memakai atribut atau hal-hal yang berhubungan syariat untuk bercanda atau supaya orang lain tertawa mendengar apa yang kita sampaikan. Bahkan Bapak Ibu tidak boleh juga menggunakan hal-hal syariat atau peraturan agama lain untuk bercanda. Okay? Agama kita sendiri jangan, ya. Dan agama lain pun, keyakinan lain pun juga jangan kita pakai untuk bahan guyonan. Ya. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan umat Kristiani, ya, Buddha, Konghucu, semuanya. Meskipun maaf ada unsur yang memang tidak masuk akal, lucu dan sebagainya, ya sudah, biarkan saja. Jangan dijadikan bahan candaan juga. Dan ternyata ada ayatnya juga Bapak Ibu. Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wala tasubbu, dan jangan mencela, menghina alladzina yad'una min dunillah. Jangan mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Kenapa kok tidak boleh? Fayasubbullah, maka mereka akan membalas menghina syariat kita. Fayasubbullaha, maka mereka akan membalas menghina Allah, Tuhan kita, adwan, bahkan lebih ngeri, lebih ada dendamnya, lebih dengan permusuhan lagi, bighairi ilm, tanpa ilmu. Artinya kalau kita menghina Tuhan mereka, keyakinan mereka, artinya kita sama saja menghina, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi nanti malah ramai Bapak Ibu, okay? Kisruh, bisa menimbulkan perpecahan. Okay? Kita hina mereka, ya, meskipun candaan, terus mereka bales menghina Allah, menghina Nabi, repot. Okay? Jadi justru menimbulkan perpecahan. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, tidak boleh adanya dusta. Jadi kalaupun bercanda yang betul-betul terjadi, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, memang betul-betul terjadi, ya. Kalaupun ada dusta tadi, ada dusta yang diperboleh, ya, tapi meskipun diperboleh, ya, tetap kalau bisa ditinggalkan. Dusta saat berperang itu boleh Bapak Ibu, karena mengancam nyawa orang banyak, ya. Kemudian dustanya seseorang yang mendamaikan dua orang yang berselisih, itu boleh berbohong tapi tetap beresiko, artinya lebih baik ditinggalkan. Dan tadi dustanya suami, ya, kepada siapa? Istrinya, untuk menumbuhkan sakinah mawaddah warohmah. Istri saya masak, kemudian saya makan, saya nyicipi, istri saya tanya, Mas, enak apa ora? Enak tenan Bu, Masya Allah, enak. Wis ngalah-ngalahi warung, ngalah-ngalahi sop Pak Bahrun. Jadi neng ati yo kasinen. Tapi kalau saya jujur, ora enak, malah blas ora enak. Wah, istri saya langsung marah gitu, Pak. Oh, tiwas tak masake, tiwas keringetan, tiwas apa, jebule malah ora dipangan. Ya sudah. Jadi ya boleh, ya. Saya sering cerita masalah itu, ya.
Ibu pakai jilbab baru ya, kemudian bapak disuruh menilai, disuruh melihat, ayo apa ora aku? Ya, jawab saja Pak. Apa? Ayo banget. Nah, saya juga seperti itu Pak. Mas, pantes ora? Pantes. Ayo apa ora? Ayo. Karena kalau sekali saya jawab ora pantes, wah repot Pak. Itu sama saja saya bunuh diri. Ya. Satu ya wis sing apik warna apa kene tukokke nah kan malah kena Pak nek mboten nah terus sapa sing ayu mahasiswimu wah pantesan mulai sore terus kon bali gase ora gelem Mas kena Pak beresiko nggih itu nah, makanya kemarin pengajian Ahad pagi saya sampaikan jangan menasehati istri ketika marah ya tunggu sampai dia tenang. Dan jangan menasehati istri ketika tenang karena dia bisa marah. Betul? Halo ibu-ibu, betul? Nah itu rumus saya ya Pak. Jangan menasehati istri ketika marah. Kalah kita Pak, tunggu sampai dia tenang, nggih, diem-diem, dialem-alem, dilus-lus. Nek perlu ya diruqyah. Ngundang Pak Kiai Haji Saifuddin Kerandengkan kemarin ya. Nah, kalau sudah tenang, ya hati-hati juga Pak. Jangan dinasehatin. Nanti bisa-bisa apa? Marah. Nah, repot Pak Kiai. Ya, maka hadisnya berilah nasihat kepada perempuan ya. Terus menerus ya. Nah, ada hadisnya juga itu. Kembali ke materi wailun celaka. Nah, wailun banyak dalam ayat ya. Wailun celaka. Kalau Wa'il itu nama neraka. Nah, kalau wailun celaka. Lilladzi yuhaddisu untuk orang yang berbicara. Ya, jadi celaka untuk orang yang berbicara. Fayakdzibu maka dalam berbicaranya itu dia berbohong. Liyudhika bihil qauma. Nah, tujuannya supaya orang lain tertawa. Oke, jadi tidak boleh. Ya, kalaupun bercanda memang sesuai dengan yang terjadi yang ada wailun lahu celaka dan celaka boleh jadi silahkan guyonan tanpa ada unsur dusta yang benar-benar terjadi tadi contohnya sudah saya berikan contoh yang kedua tidak boleh mendoakan orang mati haram hukumnya mendoakan orang mati. Halo Bu, yang belum tertawa, yang belum tersenyum berarti masih mikir. Ayo, tidak boleh Pak kita mendoakan orang mati. Iya, nggak boleh Pak ya, mendoakan orang mati nggak boleh Pak. Ya. Masa masih hidup kita doakan mati. Nah itu. Kemudian yang kedua tidak boleh orang ziarah di kubur. Paham Bu? Hah? Tidak boleh apa? Orang ziarah di kubur. Dosa Pak nggih. Masa sedang zikrul maut kok di kubur. Nah kemarin ada mahasiswa yang tanya juga, kemarin kan awal-awal kuliah puasa toh, Pak Hermawan mau tanya boleh tidak orang yang berpuasa telentang? Ayo paham boten? Paham. Saya jawab tidak boleh Mas, nanti mati keselak kan repot nih Bu. Telentang. Tapi kalau saya mengatakannya cepat, boleh tidak orang yang berpuasa telentang? Boleh, ngantuk telentang. Tapi kalau telentang, nauzubillah Pak nggih. Nah, bahaya Pak, repot nggih. Tidak boleh. Menyuruh orang sholat juga tidak boleh Bu. Nggih, menyuruh orang sholat tidak boleh. Masuk lagi sholat kita suruh-suruh. Nggih, dan sebagainya. Ini hanya main ya di apa kata-kata atau intonasi saja ya. Maksudnya yaitu apa namanya
Kalau mau menyuruh ya sebelum sholat. Kalau sedang sholat disuruh-suruh ya jangan ganggu. Ya sama kalau kita mengatakan boleh tidak sholat dilanggar. Boleh. Boleh tidak Pak sholat di jalan. Loh, wayah adzan kok bali sholat sih? Ngowailah aku kesusu tak sholat ning dalan ya ketabrak. Kuliah sambil nikah boleh tidak? Ya tidak boleh. Mosok saya sedang ngajar jero ning kelas ono sing nikah ya tidak boleh ya. Pak, hukumnya nikah dengan teman sekampung tidak boleh kebanyakan. Pak, istri saya ya boleh tidak saya nikah dengan teman sekelas? Ya tidak boleh Mbak, Mas, nggak boleh, cukup satu. Sekelas isinya 30. Jadi pilih salah satu. Nah ini kan berarti sesuai Pak Amin gitu. Hanya harus dipahami saja Pak. Tidak boleh nikah sambil kuliah atau kuliah sambil nikah. Nanti di KUA itu ada yang kuliah repot ya. Nah, jadi salah satu nikah dulu atau kuliah dulu. Nah intinya itu yang kedua, jangan ada unsur dusta. Oke? Ini hadis lain, bahkan Allah menjamin lewat Rasulnya, dijamin oleh Allah ya, bibaitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Rasul menjamin umatnya yang meninggalkan kebohongan meskipun dalam keadaan mazihan, bercanda, dapat rumah di tengah surga. Nah, kan asik, sejuk ya, dan sebagainya. Kemudian ini yang berkaitan dengan tadi ya, GM yang inisialnya GM. Jadi selain ada unsur dusta, kita jauhi, kita tinggalkan juga guyonan yang ada unsur perundungan. Perundungan itu mbuli ya, mbuli, kemudian porno aksi ya, sesuatu yang saru ya, kemudian kata-kata kotor dan umpatan ya, seperti yang disampaikan oleh GM ya. Bahkan presiden kita kemarin juga sempat mengatakan, wah rodok betul Pak, kok malah dicetake. Itu juga banyak yang menyayangkan, masa ya selevel beliau Bapak Presiden di depan umum ya, dan diliput media mengatakan tadi ya, perkataan kepala tapi dengan bahasa Jawa kasar, kan tidak layak, tidak layak. Ya, kurang ya, tidak layak lah, justru menunjukkan ya, sisi lainnya, baik. Nah, yang berbahaya itu adalah ini, Bapak Ibu, menormalisasi guyonan yang ada unsur penghinaannya. Nah, ini Pak yang bahaya. Makanya stop, jangan dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, wah akhlak kita, akhlak generasi kita anjlok Pak. Artinya gini, nanti kalau dari kasus kemarin GM itu menjadi hal yang normal Pak, bahaya Pak. Jadi nanti ada orang saling menghina, saling mengejek, kemudian tidak merasa bersalah, dalihnya apa? Guyonan kok. Nah itu loh Pak. Padahal yang bersangkutan yang diajak guyonan sakit hati atau mendendam, ingat dan sebagainya. Nah ini yang tidak baik. Perkataan itu meskipun guyonan kan tajam Pak gitu. Makanya ada yang membuat analogi, contoh itu seperti ini. Kita punya paku ya, Bapak Ibu punya paku, kemudian dipaku di kayu. Sudah nancep di kayu atau di tembok, kemudian pakunya kita cabut. Kira-kira di pakunya, kira-kira di kayunya ada bekas tidak Pak? Ada. Bisa hilang nggak? Susah, nggak bisa. Itu sama seperti kita menyakiti orang lain Pak. Jadi kita menyakiti orang lain itu seperti nancepin paku. Terus kita minta maaf, kita cabut pakunya. Iya, kita dimaafkan, kita sudah minta maaf, tapi ada bekasnya, ada bekasnya yang kita tidak tahu Pak. Jadi hati-hati, perkataan itu memang sangat tajam sekali.
Baik, ada 8, ini yang ketiga. Dan juga tidak boleh guyonan, ya, ada unsur menyakiti dengan sengaja. Sudah saya sampaikan barusan, ya. Dasarnya surat Al-Hujurat ayat 11, tidak boleh ada unsur menghina, mencemooh dan sebagainya dalam hal apapun itu. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan. Rasul bersabda, riwayat Ibnu Majah, la tuktsiriz dzahik, jangan perbanyak tertawa. Fa inna kasratadz dzahik, karena dengan tertawa yang berlebihan tumitul qalb, mematikan apa? Hati. Jadi membuat hati kita keras, nggih, senang terus, tertawa terus, jarang prihatin, jarang ingat Allah, nggak pernah zikrul maut, ingat mati, ya nanti akan keras dan lama-lama mati, ya. Kalau sudah mati, ya berat nanti untuk menghidupkan, ya, tidak peka dengan syariat-syariat Islam, ya. Jadi silahkan tertawa dan dibatasi, jangan berlebih-lebihan. Dalam Islam tidak boleh sesuatu yang baik dan itu berlebihan juga tidak baik. Puasa terus tidak baik, sepanjang malam tidak tidur, sholat terus juga tidak baik, ya. Jadi semua sudah ada batasannya, ada batas waktunya. Yang kelima, tertawa secukupnya. Nah ini kalau Bapak Ibu kita ingin meniru tertawanya Nabi, ya. Aisyah meriwayatkan, aku belum pernah melihat Rasul tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya. Angel napa mboten Pak Bu? Kalau kita kan kelihatan Pak nggih. Nah, namun beliau hanya apa? Tersenyum. Jadi silahkan tertawa, silahkan tersenyum, ya. Kalau ingin ikut Nabi, ya ternyata Nabi tertawanya tidak sampai kelihatan lidahnya atau bahkan giginya. Coba dipraktekkan Pak. Susah Pak, ya? Ya susah. Saya pun tidak bisa Pak, ya. Apalagi ya kita yang karakternya sifatnya suka guyonan, humoris, ya, suka jagongan, sosialnya tinggi, wah susah Pak, okay? Susah. Tapi maaf kalau karakter orangnya itu pendiam, okay? Suka sendirian, ya, atau bahasa psikologinya introvert, ya mungkin bisa Pak, ya. Nah, ternyata Rasul kalau tertawa tidak sampai terlihat giginya dan lidahnya. Kita sudah terlihat giginya, terlihat ompongnya, terlihat lidahnya, dan terlihat apa itu Pak Amin? Yang di dalam apa namanya Pak? Apa Pak? Bahasa halusnya apa Pak? Telak, ya. Nah, telak yang gandul itu loh Pak, apa namanya itu? Kelihatan langit-langitnya itu loh Pak. Nah, sampai terbahak-bahak. Belum selesai, ya. Terdengar keras apa suaranya, dan sebagainya, okay? Ya itulah kebiasaan kita sehari-hari, ya. Bahkan kita bisa niteni, ya, suara tertawa seseorang, itu khas suaranya, tertawanya siapa, okay? Jadi silakan kalau ingin ikut Nabi sesuai hadis dari riwayat Aisyah. Yang keenam adalah kondisional, artinya melihat waktu, ya, keadaan dan juga tempat, okay? Menempatkan candaan yang tepat, waktu, tempat dan kondisi, okay? Kalau pengajian seperti ini saya beri guyonan, okay? Supaya tidak ngantuk Ahad pagi. Tapi Pak, kalau saya ngisi khutbah Jumat, saya beri guyonan, pripun Pak? Jenengan mau sholat Jumat atau tidak Pak? Atau ganti masjid? Kan ya tidak bisa, ya. Karena memang khutbah Jumat itu suasananya khidmat, khusyuk, okay? Kalau diberi guyonan tidak tepat. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Adha, okay? Sholat gerhana dan sebagainya itu kan lebih khusyuk, ya.
Tapi kalau pengajian-pengajian seperti ini ya, yang tidak begitu resmi ya, atau tidak begitu kaku ya, maka boleh untuk mencairkan suasana. Apalagi waktunya 1 jam. Khutbah Jumat kan 15 menit, maka cukuplah kalau datar, okay? Tidak perlu ada guyonan. Jadi ngerti kapan, okay? Kapan ya, kok ini jamaahnya ngantuk ya kan, lesu atau mungkin malah tidak fokus. Nah, boleh diberi candaan, boleh. Untuk menarik jamaah supaya fokus lagi, ingat lagi, boleh, silahkan. Tahu tempat, kondisi, situasi, ya. Satu lagi Pak, ngerti objek bercanda, ngerti siapa lawannya. Nah, okay. Jadi jangan sampai kita ngajak guyonan tapi yang diajak guyonan karakternya apa Pak? Kaku, serius. Itu wah, sama saja kita krik 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 krik. Nah, Pak nggih. Tapi kalau ya sama-sama ceria, sama-sama apa namanya suka guyonan ya tidak masalah. Malah bisa hilang stresnya Pak ya. Hilang apa yang membuat kita pusing dan sebagainya. Kalau kaku ya mungkin ya biasa-biasa saja Bu, datar-datar saja. Sesuai porsi, artinya jangan berlebihan, okay? Nah ini tadi yang saya sampaikan, jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Nanti malah di apa Pak? Dikeplak atau disemprot nanti ya. Dia sukanya serius, tapi kita bercanda, wah kurang pas Pak ya. Ya kita datar saja, menyesuaikan ya. Jadi harus sesuai dengan porsinya, okay? Dan biasanya sudah terlihat karakter orang, kalau ketemu sudah tersenyum, nah insya Allah mudahlah cair, okay? Tapi kalau senyumnya kok rodo abot, okay? Meneng ya kan, mingkem, ya dikenali dulu, nah, jangan langsung diajak bercanda. Yang ketujuh, tidak boleh bercanda dengan membawa sajam. Sajam itu senjata tajam. Okay? Hadisnya la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Tidak boleh ngacungke senjata ke temannya atau saudaranya. Meskipun serius atau bercanda gak boleh. Fa innahu la yadri, karena tidak tahu ya, ahadukum la'alla syaiton, tidak ngerti ketika ngacungke sajam ke saudara, ke anak, ke suami, ke istri, niate guyonan, ternyata asyaiton ya lewat. Ada setan lewat yang zi'u fi yadihi fayaqa'u fi khufratin minan nar. Niate guyonan, kemudian setan lewat, melebu, jelek. Nah, dosa maka jatuh ke neraka. Hati-hati. Niatnya awalnya guyonan Pak, iya, tapi hati-hati, setan ada di mana-mana. Okay? Jadi jangan menggunakan sajam. Okay? Sering Bu atau pernah? Belum pernah, alhamdulillah. Okay? Ibu sedang masak di dapur, ngiris lombok, terus anaknya belum mandi ya kan, terus diacung-acung, ayo cepet adus. Lali apa, pisaunya belum ditaruh. Ngajak anaknya mandi sambil dia apa, todong-todong ke, lali ditaruh dulu Bu, tek, baru diajak. Ya wis Pak Ustadz, nek sajam ora oleh, saya tak ganti sapu. Betul Bu, betul ya. Ya kalau hanya untuk apa namanya memberikan shock terapi tidak masalah. Ya untuk shock terapi Pak ya, untuk apa namanya biar fokus lagi ya. Nah ini lucu ini kejadian di rumah saya. Istri saya kan biasa ngajari anak saya itu yang kelas 2 sekarang. Itu kalau di sinau ini kok lelet, susah atau dan sebagainya, pasti istri saya bawa itu loh Pak, apa namanya, bukan sapu itu loh Pak, yang buat nyebati kasur itu loh Pak, apa namanya Pak? Seblak. Sulak yang dari lidi itu loh Bu. Seblak, seblak itu. Tapi ya jarang. Yang lucu adalah ketika ngajari ya kan, wes dipaham-paham ke ya kan, kok urung paham-paham.
Anak saya yang terakhir itu sudah dong, wis ngerti, kayak ibu kok nesu-nesu, jengkel, marah, langsung lari ke kamar. Yang kecil itu ambil apa? Sebelah. Bu, ini bu, bu ini bu, pakai ini bu. Ya, saya yang melihat itu ngakak saya Pak. Ternyata anak itu merekam semuanya. Jadi kalau yang nomor 2 itu belajar sama istri saya, yang kecil saya pegang Pak. Jadi bagi tugas itu. Nah, ternyata selama ini ketika saya emong, dia merekam semuanya itu ya, merekam semuanya. Yaitu bantu ibunya ambil apa? Sebelah. Wah, akhirnya yang tadi suasananya tegang malah apa? Cair, guyu semuanya, nggak jadi marah, nggak jadi nesu. Ya memang butuh apa Bu? Butuh guyonan. Okay? Ingat tidak boleh sajam. Yang ada hadis lain sama. Okay? Ini selain sajam bihadidatin besi, ya. Fa'inal malaikah tala'anuhu, karena malaikat nanti melaknat. Okay? Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, meskipun saudaranya itu bapaknya atau ibunya, tidak boleh. Okay? Kemudian, nah ini berbeda dengan kondisi sekolah kita Pak. Okay? Kalau dulu bapak ibu guru kita, wah, pasti bawa apa itu Bu? Dulu Bu? Tuding, tongkat kecil ya, atau penggaris yang kayu itu loh Pak, kan gede itu Pak. Wah, okay? Saya juga masih menangi itu ya. Guru saya dulu di SD namanya almarhum Pak Samijan. Wah, itu pakainya penggaris itu Pak. Wah, wis wedi kabeh. Sekarang nggak ada. Sekarang ada yang apa kena seperti itu, lapor sama bapaknya maaf berseragam, viral, rame ya. Ya sudah beda kondisi Pak, ya. Sudah beda mental Pak, sudah beda keadaan itu. Okay. Yang terakhir pas jam 7, tidak boleh guyonan dan ada unsur ngerjain. Tidak ada apa unsur ngerjain. Bahasa anak-anak muda sekarang ngeprank, ngerjain. La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. La ya'khudanna, tidak boleh ngambil, ndelekke, menyembunyikan nggih, mata'a akhihi, barang atau sesuatu milik saudaranya, la'iban, meskipun bercanda, wala jaddan, dan juga sungguh-sungguh. Ya, wah kayak Pak Hermawan sih neng jero masjid, ayo diguyoni yuk, ayo sandale di delekke, kayak kuncinya kayak geletak kayak lali kayak, yuk didelekke. Wah, saya selesai ya kan, kemudian komet Pak, mumet nyari apa? Sandal, nyari apa? Kunci. Wah, yang ngerti itu ditakoni, ngerti ora kunci? Ora, etok-etok. Nah, niatnya guyonan tapi menyembunyikan. Ini kalau bisa apa? Jangan, okay? Niatnya guyonan tapi beresiko. Ya, kalau dia terburu-buru Pak, nggak repot Pak. Terburu-buru atau mungkin sedang ada masalah, pikirannya banyak. Wah, nanti endingnya atau akhirannya bukan tertawa ya, tapi malah apa? Dendam, benci, permusuhan dan sebagainya. Oh oke. Nah, saiki 1-0, sesuk tak bales. Wah itu loh Pak. Nggak akan apa? Selesai, nggak akan selesai. Ya kalaupun mau seperti itu ya mungkin dengan orang-orang yang kita sudah tahu karakternya ya, tujuannya untuk refresh lagi ya, bapak atau suami ke istri ya kan, nah, mungkin ya sudah saling mengenal ya, nah, niatnya juga untuk semakin sakinah lagi, humor lagi boleh ya, tapi jangan ke sembarang orang. Okay? Terkait nomor 8 ini, saya waktu kecil itu juga usil Pak. Jadi niat saya itu ingin ngagetin bapak ibu saya pas keluar dari masjid. Jadi saya sama adik saya ya waktu SD dulu Pak ya. Jadi kan kalau maghrib isya mesti ke masjid. Nah, harus ya sama kayak Masjid Darussalam. Jadi saya ingin ngagetin bapak ibu saya. Jadi kalau di Darussalam ini ya saya ndelik di
di kidul gapura itu loh Pak. Nah, ndelik ning di balik gapura, arep ngagetin bapak lah, ngerjain bapak saya sama ibu saya. Nah, ternyata yang keluar itu bukan bapak ibu saya. Yang keluar malah imam masjidnya Pak. Waduh, entek aku Pak karo adikku Pak. Jadi pas jalan langsung tak kagetin Pak sama adik saya. Bam, langsung jumbul nih kok Pak, kaget ya kan, langsung aku diunek-unek kayak, "Oh, anaknya Pak Kholik iki lho, kayak bapakmu sih ning jero." Habis itu saya dijewer wah wis sesuk nek awas nek guyonan, wis jantenan Pak. Salah apa Pak, Bu? Salah sasaran Pak. Wah, makanya repot juga Pak. Niatnya ngerjain guyonan tapi salah sasaran. Gini ku ngumpet ke sandal, ngumpet ke helm, jebule salah sasaran. Wah, wis ketempuhan nih kok Pak, Bu. Nggih. Biasalah ya. Dulu saya juga usil Pak, nggih. Wis pokoknya maghriban ke masjid mesti buat masalah ya, buat masalah. Baik, itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ada hadis terakhir. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, kalau mungkin dulu pernah ya sudah istighfar. Kalau baru-baru atau akan ya maka ditinggalkan. Kalaupun terpaksa ya ini waman akhoda aso akhihi fal yuroddaha, dikembalikan dan minta maaf serta istighfar, okay? Supaya tidak menimbulkan permusuhan, dosa dan yang lainnya. Bercanda yang berpahala itu bercandanya suami ke istri ya, atau istri ke suaminya ya, untuk selingan sehingga semangat fokus lagi boleh Bapak Ibu ya. Kemudian menutup guyonan atau tongkrongannya itu dengan kafaratul majelis ya. Jadi dosa-dosanya diampuni. Nah, mekaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengajian tentang bercanda atau guyonan pas jam 7. Ada pertanyaan atau tidak? Nggih, monggo Pak Kuncoro. Leres Pak nggih? Tadi kan disampaikan Nabi tidak pernah tertawa, dia tersenyum. Nggih. Tapi kan ada kisah di mana Nabi punya sahabat yang pemabuk. Yeah. Jadi Nabi bilang bahwa dia Nu'aiman ya, nanti masuk surga itu. Dan Nabi waktu diberi cerita Nu'aiman dibawa ke Syam oleh Abu Bakar Siddiq, dengan ceritanya Nabi terbahak sampai terlihat gerahamnya. Artinya kan tertawanya betul, lepas ya, betul Pak. Nggih. Nggih, betul Bapak. Jadi memang saya jawab betul ya, ada riwayat, ada hadis yang menyebutkan, yang menceritakan seperti itu, terlihat gigi gerahamnya. Gigi geraham kan berarti yang sudah masuk ya, masuk bawah lah ya, paling belakang. Betul Pak. Nggih. Tapi memang tidak saya sampaikan di sini ya, saya mengambil atau menjadikan hadis yang dari Aisyah tadi sebagai standar yang terbaik. Nah, gitu Pak. Nanti kalau maaf saya sampaikan yang gerahamnya nanti malah dijadikan patokan. Nah, itu tujuan saya Pak. Jadi betul ya. Dan tadi yang saya sampaikan supaya yang kita ingat itu, yang kita jadikan patokan itu yang paling baik, yang paling baik. Ya boleh juga Bu kelihatan gigi gerahamnya, gigi gerahamnya, gitu. Kalau memang itu ya sangat lucu ya. Tapi ingat standar lain, hadis lain, Nabi hanya tersenyum ya. Bahkan tidak terlihat gigi geraham dan lidahnya. Jadi kondisional saja Bapak. Silahkan memilih memakai standar atau patokan yang mana. Terima kasih Pak. Nanti saya lengkapi tulisannya. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih Pak. Tapi mestinya keduanya disampaikan. Nggih. Masalahnya saya juga pernah mengingatkan kalau satu pengajian
kalau yang sudah masuk neraka itu karena dosa besar Nggih. akan kekal di neraka. Nggih. Pemahaman kita ahli para jamaah, kalau masih ada iman nanti akan lepas dari neraka. Nggih. Jadi saya bawakan hadis itu, hadis Bukhari, saya suruh baca sendiri. Saya bilang, oh kalau ini disampaikan nanti orangnya lihat dari D gitu. Nggih. Menutupi itu. Iya. Ya disampaikan semuanya. Betul, nggih. Baik Bapak, terima kasih koreksinya, tanggapannya. Nanti kami lengkapi, kami sampaikan juga, nggih. Hadis yang menyebutkan tadi Nabi tertawa terlihat gigi gerahamnya. Nggih, tapi memang betul tadi Pak ya, ada sebiji zarah iman dalam hati ya, betul tetap akan masuk surga ya, meskipun imannya sekecil biji zarah ya, akan tetap masuk surga ya, meskipun ya maaf apa namanya dosanya segunung dan sebagainya. Bahasa lainnya ya, kalau sudah melakukan sudah menyatakan dua kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat iman, meskipun tidak puasa, tidak zakat ya, besok tetap akan apa namanya, tetap akan masuk surga ya. Nah, tapi juga betul Pak, lidah-lidah Allah sing penting wis yang penting wis iman, terus tidak mau beribadah. Oke, terima kasih Pak koreksinya, nanti kami tambahkan, kami lengkapi. Ada lagi, monggo ibu-ibu? Tidak ada? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Jam 7 lewat 2 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah ilmu, menambah manfaat, sehingga menambah keberkahan kita, menambah kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, nggih. Semoga menjadi lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Firmawan yang telah menyampaikan materinya, semoga berguna dan dapat kita amalkan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kami sampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, infak yang terkumpul pada hari ini alhamdulillah terkumpul uang Rp274.000. Pada atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasiro. Kemudian yang kedua, infak yang terkumpul kemarin, tentang yang pertama infak kajian untuk akad kemarin Rp1.535.000. Kemudian dari infak Palestina sejumlah uang Rp7.363.000. Untuk yang infak Palestina langsung ditasalkan, langsung diambil ke Purworejo. Untuk yang sini, yang dihadir di sini adalah uang yang untuk kajian. Yang 7 juta sudah disetorkan ke Majlis Purworejo, nanti ke Purworejo, nanti setor ke wilayah. Selanjutnya, untuk kajian pagi Ramadan 1446 Hijriah besok pagi akan disampaikan oleh Ustaz Ariful Azhar LC dari Bupati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo dengan tema cara berpikir Burhani, Rayani, dan Infani. Kemudian apresiasi jamaah pada kesempatan kali ini dengan nomor 002072. Yang kedua 002085. Adalah 002075, kemudian 002085. Bagi yang nomornya sama ini, nanti bisa mengambil di baliknya. Yang selanjutnya, informasi program Ramadan Pimpinan Cabang Purworejo masih tetap menerima untuk pengadaan infak takjil selama bulan Ramadan. Kemudian paket duafa, insya Allah akan kita target dengan 100 paket. Kemudian infak untuk kegiatan PPK kelas pelari dan infak pembangunan lantai gedung dakwah tahap kedua. Demikian informasi yang kami sampaikan.
Apabila kami membawakan acara tentu banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri bila di topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampu nih mas. Nggih, monggo Pak. HP ini di... Hah?